Ustadz Faizar ini adalah peramal atau dukun. Seperti Rara itu yang meramal tentang peristiwa yang menimpa Gubernur Jawa Barat itu, tentang putranya ya. Allahumma ij'alhu min ahlil jannah. Ketika belum ditemukan kan sudah keluar ramalannya. Itu ramalan. Karena bagaimana dia menyampaikan materinya itu ya basisnya memang meramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya doakan semua ja'alana min ahlil khair fi kulli waqtin wa hinin. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan, menerima yang terbaik dan mendapatkan balasan yang lebih baik dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan agama, ibadah, dan juga nanti ketika kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di dunia ini, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Allahumma sallimna waj'alna minal maghfurin wa min ahlil jannah ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Amin Allahumma amin. Ini untuk siapapun, setuju tidak setuju dengan konten saya doakan dengan doa yang sama. Dan doakan juga saya, karena kita boleh jadi berselisih dalam banyak hal, tapi kalau dalam kebaikan kita sepakat ingin mendoakan orang lain, juga ingin didoakan oleh orang lain. Amin Allahumma amin. Sampai saat ini saya tidak pernah menyampaikan narasi bahwa Ustadz Faizar ini adalah peramal atau dukun. Walaupun dari narasi-narasinya itu ketika menyebut-nyebut dia bisa membaca orang dari tangannya, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan orang yang belum lahir pun, artinya peristiwa-peristiwa atau apapun berkaitan dengan ketika dia masih di dalam janin ibunya, di dalam rahim ibunya masih berbentuk janin atau sudah berbentuk bayi, itu tergambar dalam seluruh badannya. Dilihat matanya, dilihat tangannya, bahkan mungkin organ dalam juga bisa ketahuan penyakitnya apa, karakternya bagaimana. Saya tidak mengatakan itu adalah ramalan. Karena kalau kita berbasis kepada bahasa Indonesia saja, KBBI itu, ramalan itu menyebut sesuatu yang akan datang, dan biasanya menggunakan perangkat, biasanya menggunakan kartu, menggunakan ramalan bintang dan sebagainya. Namanya juga meramal ya. Kita tahu ada bahasa meramal, ada bahasa perkiraan cuaca ya. Jadi kalau cuaca itu perkiraan cuaca, kalau nasib itu biasanya ramalan ya. Ini punya bahasa yang masing-masing punya disiplin sendiri. Kalau perkiraan itu prediksi. Pertandingan bola itu prediksi. Tidak bisa kita sebut, oh MU sama Madrid nanti MU menang, terus kita sebut dia peramal. Bukan, itu prediksi. Dia mempelajari siapa yang akan dimainkan oleh Madrid, siapa yang akan dimainkan oleh MU, bagaimana track record mereka head to headnya berapa kali menang, bagaimana perkembangannya musim terakhir, bagaimana gaya pelatih yang baru, sehingga semua dipelajari lalu muncul analisa, lalu muncul prediksi. Itu bukan peramal. Itu namanya prediksi. Ya termasuk pilpres siapa yang menang, semua hal itu walaupun memang yang akan terjadi tidak lalu disebut peramal. Karena kalau peramal bukan begitu caranya. Peramal ini lebih ke mistik. Jadi mungkin dilihat dari dia pakai kartu seperti yang yang Rara itu, yang meramal tentang peristiwa yang menimpa Gubernur Jawa Barat itu, tentang putranya ya. Allahumma ij'alhu min ahlil jannah ya. Ketika belum ditemukan kan sudah keluar ramalannya. Itu ramalan. Kenapa? Karena bagaimana dia menyampaikan materinya itu ya basisnya memang meramal. Saya kira itu yang masuk kepada yang tidak boleh diikuti atau tidak boleh kita percaya. Kalau seperti yang dilakukan Ustadz Faizar ini, saya lebih ingin memasukkan itu kepada bab firosah ya. Kalau mau disiplin di ilmuwan yang resmi ya. Pengembangan dari firosah. Firosah itu kalau dalam Ar-Razi itu, dalam kitabnya Al-Firosah, al-istidlalu bid-dawahir fi ma'rifati al-bawatin ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita membaca hal-hal yang nampak untuk mengetahui yang tidak nampak. Itu sudah biasa ya. Bahkan ada Quran yang membicarakan tentang itu. Dalam Al-Quran itu ada bahasa lil mutawassimin ya. Itu kata Mujahid lil mutafarrisin, yaitu orang-orang yang punya firasat ya. Jadi biasa, orang itu bisa mengetahui sesuatu yang orang tidak tahu, itu biasa ya. Itu namanya firasat. Bahkan Nabi menyabdakan ada firasat orang mukmin itu ada, istilah firasat itu ada. Bedanya dengan peramal, kalau peramal itu memang mencari-cari dan mediasinya itu, ya, mediasinya adalah mungkin dengan nujum, bintang, ya, atau mungkin dia pakai bahasa dia makhluk halus atau apa, pakai jin atau apa, itu bahasanya peramal. Kalau firasat itu ada 3, ya. Ibnul Qayyim dalam kitabnya itu Madarijus Salikin menjelaskan ya, ada 3. Yang pertama ini yang firasat yang spesial ya, firasatul mukmin, yang memang khusus hanya untuk orang-orang yang hatinya bersih ya. Memang orang-orang yang wali lah gampangnya. Dan itu terbukti. Contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya firasat bahwa Al-Buwaiti ya, muridnya itu ya, akan mati dalam keadaan terpenjara ya. Tamutu mahdudan ya.
tamutu fil hadid. Dan yang menyaksikan ucapan Imam Syafi'i tentang Al-Buwaiti itu adalah temannya, karena ketika Imam Syafi'i sakit ya, menjenguk itu Imam Al-Buwaiti, Imam Rubi, Imam Al-Muzani itu menjenguk. Lalu Imam Syafi'i menyampaikan firasatnya kepada Imam Muzani, menyampaikan kepada Imam Ar-Rubi menyampaikan, dan yang disampaikan kepada Imam Al-Buwaiti, satamutu fil hadid, kamu akan mati dalam penjara. Dan benar ya, terbukti ya. Dituturkan oleh Imam Rubi bahwa setelah Imam Syafi'i wafat beberapa waktu kemudian Imam Al-Buwaiti itu matinya di penjara, muqayyadan maghlulan ya, diikat dan dibelenggu ya. Itu kasusnya kasus ilmiah ya, jangan kamu anggap curi ayam. Artinya apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu namanya firasat ya. Firasat itu apa? Al-ikhbar anil ghaib, kabar-kabar yang ghaib yang dari Allah memang. Itu biasa ya. Nah, firasat itu ada 3 ya. Yang itu tadi yang hanya khusus untuk orang-orang soleh, orang-orang yang memang tingkat keimanannya tinggi, hatinya bersih. Ada yang kedua, ini melalui proses, tetapi kalau yang kedua ini bisa orang kafir pun bisa. Itu bahasanya Ibnu Qayyim ya. Saya pakai bahasa yang murah-murah ya, nggak usah bawa kitab lah. Kalau kamu tidak percaya ya cari kitabnya. Itu namanya firosah riyadiyah, firosah riyadoh atau riyadiyah, dengan terapi atau dengan kita melakukan riyadoh. Mungkin bahasanya bersemedi atau mungkin bahasanya seperti kontemplasi lah. Jadi orang yang sedikit makan, dia memang menjernihkan pikiran ya. Melaksanakan semacam tajarrud, meninggalkan kehidupan ini, dia itu semacam bertapa. Ya. Mentajamkan pikiran, membersihkan hati, tidak berurusan dengan hal yang lain. Wa fi hadza yashtarikul kafir wal muslim ya. Dalam hal ini bisa orang kafir, bisa orang Islam sama ya. Sehingga dengan begitu lalu ada ketajaman insting bahasanya, ketajaman feeling ya, ketika melihat orang itu dia tanpa banyak hal dia bisa menebak apa yang akan terjadi gitu ya. Itu firasat juga. Dan yang terakhir ini yang paling populer dan mungkin pecahannya seperti punya Pak Faizal itu ya, adalah firasah al-holikiyah ya. Jadi yang dipelajari, maksudnya firasat yang memang diciptakan. Dan ini adalah istidlalu minal dzawahir liidroki ma fil bawatin atau fil ghaib ya. Jadi kita membaca ciri-ciri yang nampak untuk menebak apa yang terjadi ya. Atau apa yang tersembunyi. Asasnya apa? Asasnya adalah tajarub. Makanya kita kalau di pesantren kenal bahasa mujarab. Mujarab itu kalau bahasa kita mungkin manjur ya. Tapi kalau secara bahasa itu mujarab itu experimented ya bahasanya ya. Atau sudah diuji dan terjadi berkali-kali ya. Jaraba itu kan diuji atau mencoba. Jarib walahid takun arifan. Coba dan perhatikan kamu akan tahu. Jadi kata jaroba itu mencoba. Jaroba itu dicoba. Mujarob berarti sudah dicoba. Isi maf'ul kan? Dicoba dan maksudnya adalah berhasil. Nah, jadi kalau orang kepalanya kotak, biasanya ngomongnya bengkok. Oh, kalau omongan jelas ya. Biasanya kalau kepalanya orang kotak, itu nanti perilakunya begini. Itu dipelajari, diteliti. Oh, kumpul misalnya ada orang kepalanya kotak, oh ternyata benar seperti ini. Ada orang kotak, ternyata benar seperti ini. Ada orang kepalanya kotak, ternyata benar. Terus disusun, akhirnya disusun ilmu. Oh kalau kepalanya kotak, begini. Itu namanya bukan meramal, tapi kita menginterpretasi apa yang nampak ya. Seperti yang kata Faizal itulah ya. Jadi mungkin dari lidahnya, mungkin dia mengembangkan ke penyakit ya. Lihat lidahnya penyakitnya apa. Jadi ini bukan hal yang bagi saya ya. Ya kalau memang suka dengan hal seperti itu silahkan gitu ya. Tapi saya ingatkan satu hal. Ibnu Rajab dengan tegas mengatakan, kullu ma sadara minal farasati fahuwa fi majali adzon. Jadi semua itu hanyalah prasangka atau hanyalah perkiraan. Tidak masuk kepada had al-ilmu. Jadi tidak ada orang bisa tahu persis apa yang terjadi pada orang, apa yang ada dalam diri orang itu kalau hanya dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena itu masuknya kepada istidlalnya itu hanya kal ada biasanya ya. Sehingga tidak bisa dipertentangkan loh, katanya tidak ada yang tahu hal yang gaib selain Allah. Ini kok bisa tahu hal yang gaib? Nah, Allah ketika mengatakan tahu al-gaib itu bahasanya ya'lamu ya. Ma ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang ya'lamu. Itulah cerdasnya ulama ya. Alima ya'lamu itu berarti tidak mungkin salah. Bil ilmil yakin. Kepastiannya 100% ya. Tapi kalau kita punya analisa, kita punya prediksi itu zon. Zon itu tidak sampai kepada ilmu, cuma setingkat lebih tinggi di atas syak. Jadi ada beberapa kemungkinan. Satu, kita yakini mungkin lebih besar kemungkinannya untuk terjadi. Maka ini namanya zon ya. Dugaan. Maka sebaiknya, sarannya ya. Bahkan ada ulama itu yang mengatakan, yang membedakan dukun dengan ahli firasat itu.
Al-mutafarris la yadda'i ya bil fahri, tidak berkuar-kuar saya bisa enggak. Kalau berkuar-kuar itu min adati al-arraf wal kahana. Biasanya itu kebiasaan dukun dan kebiasaan peramal ya. Jadi berkuar-kuar saya bisa tahu. Kalau ahli firasat enggak ya. Karena firasat ini lebih kepada keilmuan yang ada disiplinnya ya. Entah kamu pakai firasat yang riyadhah, entah kamu pakai firasat yang holkiyah, kamu pelajari sehingga ini menjadi sesuatu yang biasa ya. Sesuatu yang memang ditelaah. Sama dengan hukum fikih sama ya. Sama. Jadi bukan wow, bukan sesuatu yang layak dibangga-banggakan, bukan kelebihan lah, biasa saja ya. Imam Syafi'i paling suka belajar itu ya, dulu ya, namanya ulama ya. Jadi sampai pernah datang jauh-jauh ke Yaman untuk menekuni tentang ilmu firasat itu ya. Bagaimana membaca orang dari ciri fisiknya seperti apa. Bahkan ada cerita lucu, nanti saya ceritakan seperti biasa, nanti saya ceritakan di akhir ya. Bagaimana cerita lucunya Imam Syafi'i tentang firasat itu ya. Jadi saya tidak akan mengatakan Faisal ini peramal atau dukun ya. Dia mungkin hanya mendalami bagaimana istikhbaril ghaib bistidlalil dhahir, begitulah gampangnya. Mencari hal yang tidak nampak tapi dengan cara melihat yang nampak. Dan ini biasa ya. Biasa kamu mau tahu rumah ini seperti apa, kamu lihat ya kan. Terus kamu prediksi, oh rumah ini bertahannya nanti mungkin berapa tahun. Kenapa? Karena kok semennya seperti apa? Ya kan biasa. Apa hebatnya? Ya cuma kebetulan menekuni ya sudah. Jadi bukan sesuatu yang dukun, ramal, bukan ya. Kecuali kalau mengklaim sebagai ahli firasah yang pertama itu ya, firasatul mukmin itu luar biasa berarti. Kalau itu tidak pakai apa-apa, tidak usah melihat, memang tiba-tiba ya. Dan itu tidak dikomersialkan biasanya, artinya bukan kita membuka layanan untuk menebak orang, enggak ya. Tapi ketika Imam Syafi'i itu memang muridnya datang ya. Mungkin sebagai pesan-pesan terakhir lah ya. Kamu nanti matinya begini. Biasa seperti itu dia. Bukan hanya Imam Syafi'i ya. Banyak ulama yang lain saya sebutkan yang paling populer Imam Syafi'i dan Imam Al-Buwaiti disaksikan langsung ketika Imam Syafi'i melafatkan oleh disaksikan langsung oleh Imam Rabi, dan Imam Rabi menyaksikan langsung ucapan Imam Syafi'i itu tentang Imam Buwaiti itu terjadi ya. Itu namanya firasat, bukan ramalan. Kenapa disebut firasat? Karena ya Allah ilhamkan kepada dia pengetahuan ya. Kabar atau rahasia. Kalau bahasanya Nabi itu nubuah, bukan ramalan tapi nubuah. Ya. Yang maha tahu hanya Allah. Tapi kalau Allah kasih tahu ke orang kan jadi tahu ya. Kan begitu aja gampangnya. Tapi kalau masih melalui analisa, melalui melihat mata, melalui itu bukan firasah yang seperti itu, tapi firasah kholqiyah. Tapi mungkin Faizal punya istilah lain, bukan firasah ya. Artinya mungkin diagnosa melalui fisik, ya ilmu Cina, ilmu apa. Artinya ini nggak ada hal yang bermasalah sebetulnya, silahkan saja ya. Selama dicatat bahwa itu hanyalah zon, dan saya punya dasar mengatakan bahwa seperti itu hanya zon ya. Walaupun secara logika ya iyalah, itu prediksi saja, tidak bisa dipastikan sebagai ilmu. Dimana kalau ilmu itu seperti 1 tambah 1 2, tidak mungkin berubah lagi. Tapi kalau 6 tambah 7 tambah 5 tambah berapa lalu kamu sebut angka 13 ya itu kan kemungkinan ya, tidak pasti benar kan seperti itu. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kalau 1 tambah 1 2 tidak mungkin salah. Nah, yang ilmu, yang 1 tambah 1 2 itu namanya ilmu. Kita tahu persis itu benar ya. Sama dengan begini, ada ibu kamu di depan kamu, saya tahu persis ibu saya di rumah, itu rumahnya, ada ibunya. Tapi kalau kamu memprediksi, ya menurut saya ya, nanti habis jam 8 ibu saya ada di rumah, tidak mungkin itu disebut ilmu. Kamu belum tahu, kenapa? Tidak pasti. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Maka itu namanya prediksi atau zon ya. Saya itu tidak suka menyalah-nyalahkan orang ya serampangan, enggak. Saya pelajari dulu ya. Oh ternyata masalah ini tidak bermasalah ya. Tidak ada persoalan. Oh ya tentang Imam Syafi'i. Jadi dulu Imam Syafi'i itu hampir membakar ya, hampir menolak ilmu firasat itu. Karena setelah Imam Syafi'i selesai belajar tentang firasah di Yaman, dalam buku firasatnya itu Imam Syafi'i membaca, kalau ada orang seperti ini, biasanya orangnya itu orang baik. Ya. Ini kan sudah watak karakter kan. Ya. Jadi ya masuk akal juga lah punya Faisal itu. Biasanya orangnya ini orang baik. Ya. Lalu Imam Syafi'i bertemu. Atau Imam Syafi'i juga misalnya membaca biasanya kalau orangnya karakter, anggaplah rambutnya keriting, kakinya panjang sebelah atau apa. Biasanya orangnya orang pelit atau orang perhitungan. Tiba-tiba Imam Syafi'i bertemu dengan orang ya, yang dalam buku firasat itu, orang itu adalah pelit, perhitungan, bahkan jahat. Ya. Tetapi pertama kali bertemu dengan Imam Syafi'i kok orangnya ramah. Ramah sekali ya. Jadi Imam Syafi'i pulang dari Yaman itu mau pulang ke rumahnya sampai di satu daerah lah, ketemu sama orang. Ramah sekali. Imam Syafi'i mulai bertanya-tanya, ini kalau saya baca di buku firasat orang ini seharusnya jahat dan pelit, ini kok ramah gitu. Ditanya namanya, ditanya mau kemana, bahkan ditawari nginap. Ya. Kata Imam Syafi'i ini mulai nggak jelas ini kitab ini, hampir dibakar ya.
Imam Syafi'i mulai itu sudah memutuskan, wah ini ilmu nggak beres, ini mau dibakar. Jadi Imam Syafi'i ini bereksperimen dengan ilmunya tentang firasat itu. Ketemu orang itu kok ramah, diajak nginep. Terus di rumahnya itu ya, dicarikan kamar yang paling bagus. Anaknya yang di situ ya, suruh pindah dulu. Pindah dulu. Ini ada tamu agung. Ya. Ulama besar, tamu agung. Kata Imam Syafi'i, kok bisa dia seramah itu sama saya? Padahal dalam kitab saya orang seperti ini tidak mungkin seperti itu wataknya. Oke lah Imam Syafi'i sambil memutuskan, oh berarti kitab ini nggak beres ya. Ini harus dibakar, ilmu menyesatkan ini. Mulai agak malam datang dia itu ngasih kopi lah bahasanya kalau sekarang ya, dikasih cemilan, dikasih snack gitu. Terus pagi itu bahkan dia cerita kuda Anda juga sudah saya kasih rumput, tidak mungkin kelaparan sampai pagi. Kemudian pagi ya subuh mandi itu airnya dipanaskan, dibikin minuman yang hangat, madu yang hangat, susu yang hangat. Terus setelah selesai Imam Syafi'i itu malamnya itu ya. Sudah mau bakar kitab itu, cuman nggak enak kalau dibakar di rumah orang. Nanti saya hancurkan kitab ini. Sudah fix kitab ini palsu. Ya. Yang diramalkan dalam kitab ini orangnya jahat kok baik, ya kan begitu. Nggak percaya dia. Tapi kalau dibakar di sini nggak enak, kita bakar di jalan aja kan begitu. Kemudian setelah itu pagi sudah mau pulang, ya, sudah mau pamitan, sudah ya kalau Anda datang nanti saya jamu. Imam Syafi'i ini kan orang baik, mesti merasa berhutang. Anda akan saya jamu kalau datang ke tempat saya. Akan saya balas semua yang Anda lakukan. Ya. Melangkah-melangkah dipanggil. Memangnya dikiranya ini gratis. Dihitung semua. Dari rumput untuk kuda berapa. Anda tidur di rumah saya. Kalau tidur di kamar sembarangan nggak masalah. Ini rumah saya di kamar anak saya. Anak saya itu orang yang spesial. Demi Anda saya gusur anak saya. Saya suruh Anda tidur di situ. Mandi pagi. Air kalau biasa air dingin. Tapi Anda saya kasih air panas. Susu yang panas, yang hangat. Jangan dianggap gratis. Minta dibayar. Sampai habis uang Imam Syafi'i itu. Sudah minta dibayar. Kalkulasi harganya nggak tanggung-tanggung. Ya Imam Syafi'i nggak bisa ngelak. Kenapa? Karena bayar di belakang. Kalau bayar di awal kan tawar-menawar. Kata Imam Syafi'i batin. Bener ternyata ya. Untung nggak dibakar kitab ini. Ternyata terbukti akurat. Nah itulah ya. Salah satu kasus dalam sejarah ini ada ilmu seperti itu. Ada. Kita bisa membaca karakter orang dari fisiknya itu. Ada. Dan itu bukan meramal. Itu salah satu dari ilmu pengetahuan. Nggak usah heboh ya. Nggak usah heboh. Cuma ini kalau dipadukan dengan pengobatan ya. Dipakai oleh orang yang sedang jualan obat misalnya. Ya mungkin lebih kuat ya. Jadi misal kita bisa tebak Anda ini, kita punya kemampuan untuk, bukan kemampuan lah bahasanya. Kita menguasai ilmu kalau orang rambutnya panjang sebelah, otaknya bagaimana lah misalnya. Kita ngomong sama orang, oh ini rambutnya kok pendek sebelah. Terus kita mulai nyebut-nyebut, oh Anda suka ini ya, suka apa. Dan kebetulan betul gitu terjadi gitu, kan pasti terpengaruh kan. Nah ketika orang sudah terpengaruh dengan kita, wah. Sudah anggap kita ini sakti kan. Jadi itu diarahkan kemanapun ikut. Jadi efektif juga. Tapi saya tidak mau bicara apa hukumnya seperti itu ya. Silahkan saja ya. Yang tidak boleh itu kan kita menipu orang ya, menjebak orang ya, membohongi orang ya. Kalaupun sesuatu yang menurut kamu menipu, menurut kamu menjebak tapi aslinya enggak ya. Al hukmu bid-dhawahir ya. Innama umirna an nahkuma 'ala dzawahir wallahu yatawalla as-sarair. Seperti itu saya menyikapi orang. Tidak pernah saya menyikapi orang hisi. Oh ini mau nipu ini dukun ini mau nipu. Enggak pernah begitu. Toh saya tidak pernah bicara dia sebagai apa dan pekerjaannya apa, nilainya apa, enggak. Saya bicara kok baca kitabnya begitu. Saya bicara kok cara menerjemahkannya begitu. Saya bicara kok omongannya begitu. Tidak sesuai dengan kitab, tidak sesuai. Begitu saja ya. Sederhana. Biar kita sama-sama paham bahwa bukan kita berkonten ingin menelanjangi orang, enggak ya. Jadi mari kita berpikir itu yang ada manfaatnya saja, tidak perlu yang tidak bermanfaat ya. Tidak perlu kita mengisi hati ini dengan tidak suka dengan ini, tidak suka dengan ini, wah ini penipu, enggak perlu. Kalau kamu punya kapasitas mengkoreksi secara ilmiah, sampaikan. Kalau tidak, ya tidak usah. Karena tidak berkewajiban juga ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.